Di sudut reruntuhan, seekor kilin naga berkulit legam dan berekor naga tampak menggeliat penuh energi. Makhluk mistis itu tak henti-hentinya menggosokkan tubuh besarnya ke pakaian sang patriark muda, seolah-olah ia adalah seekor kucing kecil yang haus akan kasih sayang. Namun bobotnya yang kian hari kian membengkak, kini justru menjadi siksaan tersendiri bagi sang tuan. Melihat jubahnya yang kini koyak dan dipenuhi lubang akibat gesekan tanduk mistis itu, sang patriark muda mengambil kuda-kuda mencoba mengusir makhluk manja tersebut dengan sisa-sisa kekuatan yang kian menipis. Patriark muda wajahnya kecut, berteriak dengan nada getir sekaligus gemas. Kamu menjadi terlalu gemuk. Aku sudah bilang bahwa aku akan segera mati karena usia tua. Aku akan meninggalkanmu. Jadi berhentilah menggosokkan tubuhmu padaku. Jangan pernah berpikir untuk melompat ke pelukanku. Tubuh ringkihku ini tidak akan sanggup menggendongmu lagi sekarang. Shoo. Pergi jauh, jauh. Di sudut lain, suasana berubah menjadi ganjil sekaligus menggelikan. Kakek buta sang tetua dari desa lansia cacat tengah menyudutkan Raja Iblis Dutian dengan rentetan pertanyaan rumit mengenai ilmu aljabar. Sang Raja Iblis yang agung dan ditakuti di dunianya kini tampak menciut dirongrong rasa takut yang amat sangat terhadap para penghuni misterius desa ini. Ia terpaksa memutar otak, menjawab setiap pertanyaan kakek buta dengan hati-hati, namun dengan cerdik menolak untuk memberikan pemahaman aljabar yang lebih mendalam. Sementara itu, kakek tabib bergerak bagaikan bayangan, bergegas dari satu orang ke orang lain, membalut luka dan menyembuhkan tubuh mereka yang terluka oleh pertempuran. Di tengah keriuhan itu, Chinmu melangkah perlahan memasuki sebuah rumah tua. Meski hati berbisik bahwa ini bukanlah tempat kelahiran orang tuanya, sebuah kedamaian yang tak kasat mata menyelimuti hatinya yang lelah. Kakek bisu ikut melangkah masuk di belakangnya. Tangan pria kekar itu, yang biasanya kasar akibat menempa besi, kini bergerak dengan kelembutan yang tak terlukiskan, membelai sebuah kuda kayu kecil dan merapikan sehelai pakaian tua. Chinmu menoleh menatap sosok tegap yang dipenuhi aura ramah tersebut. Merasakan tatapan Chinmu, kakak bisu memalingkan wajahnya. Mengulas sebuah senyuman hangat yang sanggup mencairkan kebekuan musim dingin, kakek bisu tersenyum lembut dengan isyarat tangan yang tegas dan mendalam. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Langkah kaki mereka membawa mereka ke hadapan sebuah mahakarya kuno yang mencengangkan jagat raya. Kapal bulan, sebuah struktur raksasa yang menembus awan, memancarkan aura dewa kuno yang membuat siapapun bertekuk lutut karena takjub. Namun, di saat semua orang terpaku dalam kekaguman sepasang mata kakek, Pincang justru berkilat-kilat penuh keserakahan. Insting mencurinya bergejolak hebat, membayangkan betapa hebatnya jika ia bisa membawa pulang kapal dewa ini. Nenek si matanya melotot, berteriak murka sambil berkacak pinggang pincang sialan. Bahkan jika pencuri sepertimu mampu mengondol kapal sebesar ini, di mana bajingan sepertimu akan memarkirnya. Aku bersumpah akan mematahkan kakimu jika kamu berani menempatkan benda raksasa ini di dalam desa kita. Mendengar ancaman mengerikan itu, nyali kakek pincang langsung menciut. Ia menelan ludah, terpaksa mengubur dalam-dalam ambisi gilanya. Dengan rasa penasaran yang membuncah, ia mendekati Chinmu. Mendengarkan bagaimana pemuda itu mengendalikan kapal legendaris tersebut hingga berhasil memperoleh kekuatan setara dewa surgawi saat menjadi Moon Guardian, kakek pincang matanya berbinar, bergumam dengan nada spekulatif yang penuh ambisi mencapai kekuatan besar dewa surgawi hanya dengan menjadi Moon Guardian. Sungguh luar biasa. Kakek pincang bergegas berlari, tangannya menyentuh pilar raksasa kapal dengan harapan keajaiban akan terjadi pada tubuhnya. Namun tak ada kilatan cahaya. Tak ada transformasi energi. Dengan bahu merosot, ia kembali dengan tangan hampa. Great Ruins memang menyimpan terlalu banyak misteri yang tak terpecahkan. Dan kapal bulan hanyalah satu dari sekian banyak teka-teki kuno yang diselimuti kabut rahasia. Ketika mereka melangkah keluar menembus penghalang tak berbentuk matahari telah bertengger tinggi di langit. Meski siang hari, hawa dingin yang menusuk tulang tetap mencengkeram kulit lantaran salju yang baru saja turun melapisi daratan dengan hamparan putih yang berkilauan bagai permata. Di kejauhan, hutan belantara dan barisan gunung mengeluarkan suara berderak setiap kali kaki-kaki mereka menginjak salju tebal. Di dalam sebuah pohon berlubang, seekor induk beruang yang tengah memeluk anaknya membuka mata dengan malas, menatap rombongan Chinmu sesaat sebelum kembali melanjutkan hibernasi musim dinginnya. Chinmu menghentikan langkahnya menoleh ke belakang. Di matanya, pemandangan luar biasa itu perlahan memudar. Kapal bulan yang tak terbayangkan besarnya, segel kubus yang rumit dan magis, semuanya lenyap tanpa bekas, digantikan oleh hutan luas yang sunyi. Hanya ketika kegelapan malam kembali menelan bumi, segel misterius itu akan menampakkan wujudnya sekali lagi. Kepala desa suaranya tenang, bergema penuh kebijaksanaan.
Ayo, mari kita kembali ke desa untuk menyambut tahun baru. Perjalanan pulang memakan waktu 2 hari yang melelahkan menembus Great Ruins yang ganas. Namun, rasa lelah itu menguap seketika saat gerbang desa lansia cacat menyambut mereka. Chinmu, Nenek, Si dan Old Ma langsung sibuk mendekorasi setiap sudut desa dengan ornamen festival musim semi. Tuli dengan kuasnya yang mahir menggoreskan kata-kata. Keberuntungan di atas kertas merah yang kemudian ditempelkan Chinmu di setiap pintu rumah, kandang ayam, hingga pohon kuno pelindung desa demi mengundang kemakmuran. Malam itu, di bawah siraman cahaya lampion dan kehangatan makan malam tahun baru yang terlambat tawa dan sorak-sorai pecah, patriark muda dan penatua, disiplin turut larut dalam kebahagiaan sejati yang jarang mereka rasakan di dunia luar yang penuh intrik. Keesokan paginya, setelah patriark muda dan penatua disiplin berpamitan untuk melanjutkan sisa hidup mereka, menjelajahi misteri Great Ruins, suasana di depan desa kembali menegang. Raja Iblis Dutian melangkah maju, sepasang matanya yang mengerikan menatap lurus ke arah Chinmu. Raja Iblis Dutian. Suaranya bergema reruntuhan, menuntut janji, ketua sekte Iblis Surgawi, kini saatnya bagi Anda untuk menepati janji suci Anda. Chinmu wajahnya tegas, matanya memancarkan kejujuran Raja Iblis. Jangan khawatir, aku adalah orang yang memegang teguh kata-kataku. Hari ini, aku akan membebaskanmu dari belenggu ini. Namun ketika kakek buta dan kakek pincang melangkah maju dengan gerak-gerik mencurigakan, kepanikan langsung melanda raksasa iblis tersebut. Raja Iblis Dutian berteriak histeris, diliputi rasa was-was tuan pemuja setan. Apakah ini tipu muslihatmu? Apakah kau berniat membiarkan dua orang tua bangka ini menangkapku kembali setelah kau melepaskanku? Beraninya kau mempermainkanku. Chinmu tersenyum canggung memberikan isyarat menggeleng kepada kakek pincang yang tengah bergumam kecewa karena kehilangan pembantu berbakat untuk mencuri. Dengan tangannya yang lincah, Chinmu mulai menghapus run-run penyegelan yang mengikat tubuh Dutian satu persatu, merasakan kekuatannya perlahan kembali. Raja Iblis itu menghela napas panjang, menatap Chinmu dengan pandangan yang sulit diartikan. Raja Iblis Dutian berkata dengan nada melankolis yang ganjil bokel kecil sialan. Dunia Dutianku dan duniamu adalah dua alam yang berbeda. Setelah perpisahan hari ini, kita mungkin tidak akan pernah bertatap muka lagi. Umur manusia fana sepertimu teramat pendek hanyalah sekejap mata bagi kaum kami. Mungkin saat aku mengingat namamu kembali di masa depan, kau telah menjadi debu ribuan tahun yang lalu. Sungguh akhir yang menyedihkan jika dipikir-pikir. Chinmu tersenyum tipis, berkata dengan nada santai tetapi menantang Raja Iblis, jangan terlalu dramatis. Jika aku merindukanmu, aku selalu bisa memanggilmu menggunakan mantra pemanggilan Dewa Iblis milik sekte Gunung Besar. Raja Iblis Dutian tertawa lepas. Suaranya menggelegar menyatu dengan angin. Dunia tempat tinggalmu ini terlalu berbahaya. Bahkan jika kau menangis memanggilku, aku bersumpah tidak akan sudi datang lagi. Setelah aku kembali, aku akan mencari dunia baru, dunia yang aman bagi rakyatku untuk bertahan hidup. Begitu segel terakhir dilepaskan oleh Chinmu, kesadaran Raja Iblis Dutian melesat bagaikan kilat hitam, menembus kehampaan antar dimensi dan kembali ke tubuh aslinya di dunia Dutian. Di singgasananya yang agung di seberang dimensi, sang Raja Iblis sejati membuka matanya, tubuhnya bergetar hebat saat menerima ingatan dari kesadarannya mengenai betapa mengerikannya dunia yang sedang diawasi oleh para dewa tersebut. Di desa lansia cacat, kepala desa memanggil Chinmu dengan suara yang kian melemah. Wajah sang tetua tampak pucat seolah-olah lilin kehidupannya telah mencapai sumbu terakhir. Kepala desa matanya meredup namun memiliki kedalaman samudera. Muer, mendekatlah, ada sesuatu yang telah kurenungkan cukup lama dan ini adalah saatnya bagiku untuk mengungkapkannya kepadamu. Di kapal bulan itu, selain ukiran kata Chin, kami juga menemukan benda ini. Apoteker serahkan padanya. Apoteker melangkah maju dengan ragu memegang sebuah cermin kuno yang memancarkan aura magis yang pekat. Setelah diyakinkan oleh kepala desa yang merasa waktunya di dunia ini, tidak lama lagi cermin itu akhirnya berpindah ke tangan Chinmu. Kepala desa suaranya bergetar, tetapi tegas di dalam cermin itu tersembunyi sebuah peta geografis yang mengarah ke tempat asalmu, Desa Wuyuo. Aku telah menyegelnya dengan seluruh kekuatanku. Hanya ketika kultivasimu mampu memecahkan segelku, kau baru boleh melihat rute tersebut. Tempat itu teramat berbahaya, dan aku tidak akan membiarkanmu mati konyol sekarang. Mendengar kenyataan tersebut, hati Chinmu terguncang hebat. Tanpa sepatah kata pun, ia menjatuhkan lututnya di atas salju yang dingin, bersujud dengan penuh hormat dan air mata yang ditahan di kelopak matanya kepada sosok yang telah membesarkannya. Kepala desa menatap pemuda di hadapannya dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa bangga sekaligus beban yang amat berat. Kepala desa berkata dengan otoritas mutlak yang menggetarkan langit dan bumi, bangunlah,
Satu hal terakhir, pundakmu kini telah memikul beban yang teramat berat sebagai kepala pemujaan muda dari Heavenly Devil Cult, serta anak yatim dari desa Carefree. Jadi, tidak akan menjadi masalah jika kau menambah satu tanggung jawab lagi dariku. Hari ini, aku secara resmi mengangkatmu sebagai murid tunggal dan menyerahkan seluruh duniaku kepadamu. Mulai detik ini dan seterusnya, di bawah sanksi langit kuno, kamulah yang akan memimpin umat manusia. Kamulah generasi berikutnya dari Kaisar Manusia.